Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam ini kita masih bisa bertemu, masih bisa membuktikan bukti syukur kita, bukti kegembiraan kita mendapatkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita yang bergembira akan datangnya bulan Ramadan, kata beliau, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jazadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira jika nasamario nasaba bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran. Allah haramkan jasadnya dimasukkan ke dalam api neraka. Pada malam ini saya akan mengangkat judul ceramah yang singkat pada malam ketiga ini, yaitu falsafah puasa. Falsafah itu sama dengan kalau kita mengatakan hikmah. Hikmah adalah sirrum, jamaknya asrar. Hikmah artinya asrar atau sirrum, artinya rahasia puasa. Umat Islam dalam menjalankan syariat atau menjalankan agamanya itu dimulai dari iman. Karena iman, karena percaya. Setelah kita percaya, beriman, kita melaksanakan ajaran agama karena kita memahami. Kita beriman, kemudian kita memahami. Dalam bahasa Arab, faham atau tahu bisa dikatakan kita paham fikihnya. Karena al-fikhu lugatan al-fahmu. Fikih menurut bahasa artinya faham, mengetahui. Sehingga biasa kita mendengarkan ada ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Al ilmu bil ahkam syar'iyyah min adillatiha tafsiliyah. Hukum-hukum amal manusia atau mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi pertama kita beriman, yang kedua karena kita faham, yang ketiga karena kita Islam dan ihsan. Kemudian ada yang menambahkan, kalau mau lengkap ada namanya hikmah.
tidak wajib. Tetapi kalau kita banyak mengetahui hikmah atau asrar atau sirrun, banyak mengetahui rahasia-rahasia falsafah ibadah, maka sesungguhnya kita banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan atau kemuliaan-kemuliaan. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, asrar, rahasia-rahasia, falsafah-falsafah, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan. Yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan siapa yang diberikan hikmah pasti akan diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan, derajat-derajat. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tidaklah yang mendapatkan itu illa ulul albab, kecuali mereka yang punya ulul albab, punya ilmu, punya pengetahuan. Puasa pada bulan Ramadan yang kita laksanakan ternyata ada falsafahnya, ada hikmahnya. Kita berpuasa karena ada fungsi, ada nilai yang terkandung. Kenapa kita melaksanakan puasa? Ada yang mendorong kita kenapa kita melaksanakan puasa. Yang pertama, ada nilai atau fungsi yang disebut fungsi normatif. Kita berpuasa karena memang ada perintah, ada amar yang ayatnya kita sudah hafal semua. Orang yang puasa hafal, orang yang tidak puasa hafal juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Toma puasa na pala to, tahu deh itu nama puasa na pala to. Kita berpuasa karena diwajibkan. Kutiba alaikumussyiyam. Di situ sigat amar dalam fikih, kutiba alaikumussyiyam. Diwajibkan atasmu berpuasa seperti diwajibkannya puasa umat-umat terdahulu sebelum kamu. Ternyata Nabi Adam juga berpuasa. Dalam Al-Quran disebut fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Ketika Nabi Adam bertalaqqa, ternyata dia puasa, dia sujud selama 40 hari. Dia berpuasa. 10 Muharram dia berpuasa, dia rayakan ketika bertemunya kembali dengan nenek kita Hawa. Dia berpuasa pada 10 Muharram. Nabi Nuh ternyata juga berpuasa ketika di perahu, ketika terjadi banjir bandang yang sangat besar. Di atas perahu dia berpuasa sampai turun di perahu, dia berpuasa lagi 3 hari. Nabi-nabi selanjutnya berpuasa. Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam, dia berpuasa untuk keselamatan anak-anaknya yang ada di sumur. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam yang pada saat itu menjadi menteri perekonomian saat itu, dia berpuasa sampai ada ungkapannya yang mengatakan, saya tidak mau tidak berpuasa, karena kalau saya tidak berpuasa, saya tidak ingat laparnya rakyatku saat itu yang luar biasa, paceklik, bertahun-tahun kemarau yang panjang. Dia berpuasa. Apalagi Nabi Daud, 1 hari berpuasa, 1 hari buka, kemudian puasa, kemudian buka 1 hari lagi. Umat-umat sebelum kita berpuasa.
Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa. Yang awalnya puasanya hanya 30 hari di gua Tur Sinin, ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia berpuasa 30 hari. Kemudian dia cium bau mulutnya yang ternyata bau. Sampai malaikat mengatakan, "Kau puasa lagi 10 hari." Sampai Nabi Musa puasanya 40 hari. Baru ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa juga berpuasa. Nabi Ayub yang ketika diuji dengan penyakit yang menurut riwayat kurang lebih 7 tahun kena penyakit, dia berpuasa. Jadi kita berpuasa karena ada perintah. Ada perintah. Namanya nilai normatif. Yang kedua, ada nilai kenapa kita berpuasa, namanya fungsi purifikatif. Apa itu? Tazkiyah. Tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Mensucikan diri. Kenapa kita mensucikan diri? Karena tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Takwa artinya selalu berhati-hati, menjaga jarak untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita mau dekat dengan Allah kalau tidak ada pembersihan diri? Sementara kita ini, kata Allah, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini ada dorongan, kita diilhami, kita diberikan 2 dorongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, fa'alhamaha, ada dorongan selalu mau berbuat baik. Fa'alhamaha fujuraha, pertama ada dorongan fujur, selalu berbuat tidak baik. Yang kedua, ada dorongan berbuat baik, wa taqwaha. Makanya harus selalu disucikan. Dan cara untuk mensucikan diri itu dengan berpuasa. Yang ketiga, ada fungsi yang disebut preventif, menjaga diri. Kenapa puasa menjaga diri kita? Karena puasa ternyata adalah junnah. Kata Nabi, as-saumu junnah. Puasa itu adalah benteng, rem. Kalau dalam hadis pernikahan, ya, terutama hadis pernikahan, terutama anak muda yang belum nikah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatasawwaj, fa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil farj, fa illam yastati fa alaihi bis-sawm. Ya ma'syarasy syabab, sininna kallolowe, hai semua pemuda, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah sanggup untuk kawin, untuk nikah, ya naseng tahu ugi eri olo narek kongkan naseng wajunnu engkana wajunnu engkana kajunnu engkatona aju ajunnu, kastau mi orang tuamu pedane toma tuamu maka delok nak boting. Tapi kalau anak muda sekarang tidak tahu apa itu artinya waju, apa itu artinya kaju, ada apa artinya itu agak aju. Tapi kalau kamu belum mampu, fa illam yastati, jika kamu belum mampu, maka berpuasalah. Ya, jadi hai pemuda, barang siapa yang sudah mampu, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a al-ba'a falyatazawwaj. Karena pernikahan itu fa innahu agaddu lil basar. Pernikahan itu menjaga pandangan mata, wa ahsanul farji, dan menjaga yang dibawa, kemaluan. Fa illam yastati fa alaihi bis-shaum. Jika kamu belum mampu, jangan coba-coba nikah, ganti dengan puasa.
Artinya puasa adalah benteng. Kalau mobil bumper, ya, rem. 11 bulan, ibarat 11 bulan kita lari kencang. 1 bulan, bulan Ramadan, ada bumper, ada rem. Woi, ternyata apa yang kau kerjakan anuna tahu muala, rem, puasa. Makanya puasa dalam bahasa Arab menurut bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Kalau 11 bulan kita tidak sadar bahwa apa yang kita kerjakan itu salah, bulan Ramadan ada rem, namanya puasa. As-saumu junnah. Puasa itu rem, puasa itu bumper, puasa itu benteng yang melarang kita berbuat sesuatu, berbuat dosa dan berbuat maksiat. Yang keempat, ternyata ada nilai dalam puasa, namanya nilai preservatif, memelihara diri, memelihara apa yang dipelihara, badan kita dipelihara. Makanya Nabi mengatakan sumu tasihhu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Bayangkan 11 bulan kita makan luar biasa. Napa nih moto ele jam 6 pagi, jam 7 pagi pegawai makan pagi. Di rumah sakit jam 11 kata dokter harus makan lagi. Jam 5 ya, belum istirahat, pencernaan kita kerja, makan lagi. Malang ada yang tambah, malam makan lagi. 11 bulan tubuh kita bekerja luar biasa. Pagi-pagi kita makan jam 7, belum sampai berapa jam, ini alat tubuh masih bekerja, mana rezeki. Akhirnya kita berpuasa mulai imsak sampai maghrib, sampai kita buka. Lemak ya, karena kalau kita berpuasa makanan kita habis. Akhirnya ada sel-sel yang tersisa. Sel-sel itulah yang memakan dirinya. Karena kenapa? Sel-sel itu mungkin sel rusak yang tidak seharusnya tidak bisa bertahan dalam tubuh kita. Tapi karena 11 bulan kita makan terus, itu yang mengganggu sampah-sampah dalam tubuh kita. Sehingga kita berpuasa, lemak-lemak yang menempel dalam tubuh kita itu terbakar menjadi gula, glukosa. Luar biasa puasa kita. Akhirnya kalau kita betul-betul puasa, nasabah angkat itu mau puasa, narik kubukai balas dendam. Sama aja tidak puasa. Apa yang dia makan, kola, palu butung, agak sengogi roko, palu gola. Ya. Dia na capu ko bukai pura buka nasapa si ko purai matarawe dia sina capu nasapa si ko sahuri balas dendam ya, ternyata menumpuk sehingga ternyata orang yang berpuasa itu sampai pekan kedua itu tubuhnya akan turun ya. Nanti minggu ketiga baru agak baik. Ya, tapi kalau ada orang berpuasa tidak berubah ya, beratnya 80 kilo, pekan pertama masih 80 kilo, dipertanyakan puasanya. Ya. Dulu orang Pak kalau gemuk, banyak orang bilang cantik kalau gemuk. Sekarang bukan gemuk yang dicari, yang langsing, yang kurus. Karena kenapa? Itu manusia tidak pernah puas. Dulu saya masih ingat waktu ku masih sekolah ke Mangkoso, si bawa deku Pak Samsul Bari, waktu masih kalologi, ada celana itu Pak Ustaz kita pakai. Ini Pak Kasubaknya man 1. Celana dulu itu yang kita pakai lebar di bawah, makipas sih. Dulu bagus, sekarang tidak, ceking lagi. Kan begitu manusia, selalu tidak pernah puas. Sehingga ada nilai puasa, ada 4 nilai fungsi puasa. Kemudian apa yang kita dapatkan dari nilai buah puasa? Yang pertama, ternyata kita berpuasa kita dapat nilai. Ada yang kita dapat. Pertama apa? Kepatuhan. Mapatuki lori Allah Ta'ala. Ada kepatuhan. Yang kedua,
Apa yang kita dapat adalah latihan, riyada, latihan selama 1 bulan. Dan orang yang berhasil puasanya, orang yang bisa bawa puasanya ke 11 bulan ke depan. Kenapa? Pada bulan Ramadan kita bunuh sifat ego yang ada dalam diri kita, egois. Kita korbankan egoista. Pagi-pagi seharusnya kita makan pagi, tapi karena kita tahu bahwa ini puasa, perintah Tuhan, perintah Allah, kita patuh. Kita pentingkan perintahnya Allah, sehingga Allah mengatakan, sehingga puasa dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah ibadah yang istimewa. Ada sesuatu dalam puasa tidak ada dalam ibadah sholat. Ada sesuatu yang ada dalam puasa tidak ada dalam haji. Ada sesuatu ada dalam puasa tidak ada dalam berzakat. Luar biasa. Sampai-sampai hadis qudsi Allah mengatakan bahwa puasanya, pahalanya puasanya hambaku, saya yang tahu. Saking besarnya pahala puasa sehingga Allah tidak menyebut berapa pahalanya orang berpuasa. Ada kepatuhan. Yang kedua ada latihan, ada riyada. Yang ketiga ada pengorbanan. Kita berkorban. Yang keempat ada perjuangan, ada mujahadah. Ada mujahadah, ada sungguh-sungguh berpuasa. Karena yang tahu puasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Nagampal lade mije, yaro beloki makalasi. Agan sengitawi ko tama ki kamarae. Tapi karena kita merasa ada yang melihat kita. Kita merasa ini adalah kepatuhan kepada Allah, sehingga kita berpuasa, kita bertahan. Kemudian ada tazkiyatun nafsi, ada tazkiyatul jasadi, ada tazkiyatul akal, ada tazkiyatul qalbi, ada tazkiyatul mal. Luar biasa puasa. Egana ronilaina yang didapatkan orang berpuasa. Ada nilai yang kita dapat. Coba bayangkan Pak, tazkiyatul akal. Apa yang paling dianjurkan pada bulan Ramadan? Yang kita dengar-dengar kalau ada ceramah. Tadarrus Al-Quran, mengaji Al-Quran. Ini luar biasa. Pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril setiap malam bertadarrus membaca Al-Quran. Ya, itulah sebabnya hikmahnya juga kita berpuasa 30 hari atau 29 hari. Al-Quran 30 juz. Gampang sekali, 1 hari 1 juz. Iya. Tapi biasanya semangatnya ibu-ibu itu Pak tinggi sekali. Hari pertama, hari kedua ngambil sampai 5 juz. Hari kelima tinggal 1 juz. Hari ke-10 6 lembar mami. 23 juz 5 ayat. Mebu ni bepah. Pergi ke mall. 30 juz 1 ayat mami nak baca. Padahal kita dilatih pada bulan Ramadan, tazkiyatul akal. Ada tazkiyatul mal. Kita cuci harta kita. Makanya dalam Ramadan ada namanya zakat fitrah. Ada zakat mal bagi yang menghitung hartanya, nisabnya, haulnya. Bulan Ramadan dia keluarkan zakatnya. Dia keluarkan zakatnya karena kenapa? Bulan Ramadan tazkiyatul mal. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah karena iman, karena kita tahu Islam, ihsan, kemudian kita tahu rahasianya, kita tahu filsafatnya, kita tahu hikmahnya, maka enak terasa kita beribadah. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita laksanakan, apa yang kami sampaikan adalah falsafah, hikmah atau asrar saumi bisa kita dapatkan dan kita enak merasa berpuasa pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang diberikan hikmah maka dia akan diberikan kebaikan, kemuliaan, derajat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wallahul musta'an wal tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.